Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Patricia dengan NPM 19211179. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur hukum tanah nasional. Di mana di dalam struktur hukum tanah nasional ini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua yaitu struktur hukum tanah sesudah berlakunya UU PA. Dan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Yang pertama yaitu struktur hukum tanah sebelum berlakunya UPA, di mana sebelum berlakunya UPA ini terdapat adanya dualisme hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria barat, yang dimana salah satu pembeda dari hukum agraria adat dan hukum agraria barat yaitu kalau untuk hukum agraria adat itu dia tidak tertulis, dan untuk hukum agraria barat itu dia tertulis dan sudah dikodifikasikan. Dan ada pula asas yang menyatakan bahwa tanah itu mempunyai status atau hukum tersendiri yang terlepas dari status atau hukum yang menghendakinya. Lanjut, yang kedua yaitu struktur hukum tanah sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di mana setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini dualisme hukum agraria itu berhenti dan dikodifikasikannya hukum agraria guna untuk memperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah. Nah, untuk asas dalam hukum tanah ini terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas nasionalisme, yang kedua asas non-diskriminasi, yang ketiga asas fungsi sosial dari tanah, yang keempat asas dikuasai negara, dan yang kelima asas pemisahan horizontal. Untuk asas nasionalisme itu adalah dikhususkan untuk warga negara Indonesia. Jadi untuk warga negara asing itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua itu asas non-diskriminasi, maksudnya adalah keadilan bagi semua orang untuk memiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga yaitu asas fungsi sosial dari tanah, yang artinya adalah penggunaan tanah itu harus sesuai dengan kegunaannya. Dan yang keempat yaitu asas dikuasai pemerintah, yang mana pemerintah itu mencampuri masalah-masalah agraria. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu asas pemisahan horizontal. Maksudnya adalah pemisahan benda-benda yang berada di atas tanah itu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Nah, pada periode sebelum proklamasi kemerdekaan, pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Dendels, pada masa pemerintahan Thoman Stanford Raffles, dan pada masa pemerintahan Johannes van der Bach, dan pada periode sesudah proklamasi kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.